Halo semuanya, pada praktik kali ini saya akan melakukan yang namanya simulasi Procure to Pay pada ODO 18XOL. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Agna Trikalidan dari SMKN 1 Kota Bekasi. Oke, kita lanjut. Procure to Pay atau P2P adalah proses bisnis end-to-end yang mencangkup seluruh siklus mulai dari identifikasi kebutuhan akan suatu barang ataupun jasa atau biasa disebut dengan procure hingga pembayaran akhir kepada pemasok atau pay. Nah, di ODO ini bukanlah satu modul tunggal pembelajarannya, melainkan sebuah alur yang terintegrasi yang menghubungkan beberapa modul seperti purchase, kemudian inventory, dan yang terakhir itu ada accounting. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah alur sederhananya dari Procure to Pay di ODO. Atau yang paling simpelnya itu ada 3 step, yaitu pesan, terima, kemudian bayar gitu ya. Itu paling singkatnya. Nah, tapi kita akan bahas di sini ya. Yang pertama itu ada RFQ atau Request for Quotation, yang dimana digunakan untuk mencari atau meminta penawaran dari berbagai vendor. Kemudian, jika disetujui, RFQ ini akan dikonfirmasi menjadi yang namanya Purchase Order. Nah, setelah vendor mengirim barang, dan ketika barang diterima, tim gudang akan melakukan pengecekan atau receiving dan melakukan pencatatan penerimaan. Kemudian lanjut ke bagian bawah, vendor akan mengirimkan tagihan sesuai barang yang dikirim atau biasa disebut dengan vendor bill. Invoice, tagihan ya teman-teman. Nah, setelah itu bagian keuangan akan melakukan pembayaran sesuai dengan invoice atau tagihan, menutup seluruh siklus pengadaan secara efisien dan terdokumentasi. Oke, kita lanjut. Untuk mempermudah gitu ya penjelasan saya, di sini saya sudah membuat skenario Procure to Pay pada PT Natri Explore Vision. PT Natri Explore Vision adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi pakaian. Dalam rangka ekspansi nasional, perusahaan ini membuka cabang baru dan gudang baru di Jawa Barat, atau sebutannya ya gudang Jabar lah, untuk mendekatkan layanan kepada pelanggan. Untuk menunjang operasional cabang baru, sekaligus mengisi stok produk di fashion di gudang, perusahaan melakukan pemesanan kepada vendor PT Kucai Indonesia dengan rincian ya sebagai berikut ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan menggunakan 3 akun sekaligus, yang dimana ada Agus yang bertindak nanti di bagian accounting, yang akan melakukan pembayaran dan pencatatan keuangan. Kemudian ada Farah Purchasing, yang nantinya Farah Purchasing ini akan melakukan pengadaan dan pengelolaan vendor pada modul purchase nanti. Dan yang terakhir itu ada Wira, yang bergerak di bagian gudang ya, warehouse atau inventory, yang nantinya akan melakukan penerimaan dan pengecekan barang. Oke. Saya pikir sudah terkait dengan PPT-nya. Di sini kita bisa langsung praktik aja. Karena menggunakan SOL, di sini saya akses via localhost ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Sedikit buffering ya. Oke, di sini saya logout dulu karena sebelumnya saya sudah login. Nah, sign in ya. Nah, pada tampilan
menu login aplikasi Odoo ini, pastikan kita sudah memilih database yang ingin kita gunakan untuk pembelajaran terkait dengan simulasi P2P ini. Dalam use case ini saya menggunakan database DB Agna strip Odoo. Nah, kita bisa login dengan menggunakan email dan password yang memiliki hak akses administrator untuk semuanya lah intinya, yang nantinya akan memudahkan kita ya nantinya. Oke, terdapat kesalahan teman-teman, sorry. Sorry, admin. Oh, halo. Ini kenapa ya? Sebentar ya teman-teman. Saya juga tidak tahu ini, tiba-tiba kok nggak bisa login. Oke, ternyata memang kesalahan pengetikan kata sandi seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah berhasil login ke dalam Odoo SOL ini dengan menggunakan ya email dan password yang valid ya, gitu. Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke dalam menu pengaturan atau setting. Caranya, kita bisa klik pada icon atau simbol persegi di kiri atas ini. Kemudian kita pilih yang namanya opsi setting untuk masuk ke dalam halaman pengaturan Odoo. Mana? Oke. Selanjutnya, kita scroll ke bawah hingga menemukan menu Developer Tools. Ini ya. Kemudian kita aktifkan Developer Mode dengan cara kita klik opsi bagian kata-kata ini. Nah, activate the Developer Mode. Kita klik. Nah, ini sudah aktif ya. Jika Developer Mode ini udah aktif, maka tombol yang tadi kita pencet itu tulisannya jadi berubah teman-teman, menjadi deactivate the developer mode. Nah, selain itu juga terdapat ini nih, icon yang berbentuk serangga pada bagian kanan atas dashboard utama ya, bisa dibilang sebagai tanda bahwa developer mode ini ya telah berhasil diaktifkan gitu ya. Nah, setelah mode developer ini udah aktif, sekarang kita masuk ke submenu users. Caranya adalah klik pada bagian users and company, kemudian klik submenu users. Nah, melalui menu ini kita dapat melihat daftar seluruh pengguna yang terdaftar pada sistem Odoo beserta hak aksesnya yang dimiliki pada masing-masing pengguna di sini ya. Sesuai dengan skenario kita sebelumnya, yaitu yang ini ya teman-teman, kita akan menggunakan 3 account sekaligus atau 3 pengguna sekaligus. Nah, di sini pada menu ini kita klik bagian new di pojok kiri atas ini agar sistem itu menampilkan formulir pembuatan users untuk membuat users baru ya teman-teman. Nah, pada kolom name ini isi sesuai kebutuhan atau sesuai dengan skenario ya, purchasing, para purchasing. Nah, kemudian untuk emailnya kita pakai farah.purchase saja @gmail.com. Kemudian kita scroll, karena Farah ini hanya memiliki ya privilege atau hak akses pada modul purchase. Di sini kita atur ya privilege atau hak akses user tersebut. Nah, di sini kita berikan hak akses administrator untuk modul purchase, ini modul purchase. Nah, berarti sisanya kita bisa kosongkan aja ya teman-teman. Oke,
Oke, sebentar. Kita kosongkan. Wow, banyak juga ya. Nah, kalau udah, kita simpan konfigurasi dengan klik pada bagian opsi awan ini ya teman-teman. Di bagian formulir atau bagian atas formulir gitu ya. Yang berarti ini tuh menyimpan gitu. Save manually. Atau biasanya tuh sistem akan secara otomatis menyimpan konfigurasi yang kita lakukan. Gitu biasanya ya. Nah, kita akan melakukan pengaturan yang sama pada pengguna lain gitu ya, kayak Wira Warehouse dan juga Udin Accounting. Nah, kita juga harus mastiin bahwa privilege itu disesuaikan ya sama masing-masing perannya gitu. Sebagai contoh di sini kita buat dulu Wira Warehouse. wira.warehouse@gmail.com. Nah, di sini untuk Wira Warehouse kita akan memberikan hak akses administrator pada modul inventory dan juga manufacturing ya, sisanya kita kosongin lagi sama seperti sebelumnya. Kita save. Kita tunggu ya teman-teman. Inventory dan juga manufacturing. Nah, kemudian kita buat untuk user terakhir, yaitu Udin pada bagian accounting nantinya. Udin accounting, Udin accounting@gmail.com. Nah, di sini kita hapus juga untuk yang lain. Pastikan Udin hanya memiliki hak akses administrator untuk bagian modul accounting ya. Accountant, kemudian validate bank. Jika sudah, kita klik save. Nah, kita masuk lagi ke dalam sub menu users. Pastikan bahwa seluruh anggota yang tadi udah kita tambahkan itu tercatat ya di menu ini teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, sebentar, status dari masing-masing pengguna itu masih never connected ya, yang mengindikasikan bahwa ya akun tersebut ini yang kita tambahkan tadi itu belum pernah digunakan untuk login ke dalam sistem Podo teman-teman. Nah, biar kita bisa melakukan yang namanya login ya pada masing-masing akun pengguna yang telah kita buat sebelumnya, kita perlu terlebih dahulu untuk mengatur yang namanya kata sandi untuk setiap pengguna. Karena secara default sistem itu akan meminta kita untuk memasukkan alamat email dan kata sandi yang valid saat ingin mengakses suatu database. Seperti sebelumnya, saya sempat tidak bisa login karena ya memang passwordnya itu salah gitu. Itu berarti alamat email dan password invalid ya. Nah, pastikan kita udah centang nih biar sekalian teman-teman. Ini dicentang aja seperti pada gambar yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik pada opsi action ini. Baru pilih pada bagian change password untuk mengatur kata sandi baru. Nah, sistem akan memberikan sebuah jendela pop-up seperti ini. Pop-up change password ya. Ini ada namanya. Nah, pada kolom new password ini kita bisa atur kata sandi baru sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengguna. Nah, di sini saya akan menggunakan password yang sama untuk setiap pengguna biar saya nggak bingung ya nanti, atau takutnya human error jadi lupa dan lain segala macam. Nah, kita klik pada bagian tombol change password untuk menyimpan perubahan. No thanks. Loading ya teman-teman. Oke, kita lanjut deh. Untuk memudahkan dalam membedakan gitu ya
masing-masing pengguna serta meminimalisir yang namanya human error, kita akan menggunakan 3 aplikasi browser yang berbeda. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Untuk aplikasi browser yang pertama, saya menggunakan Google Chrome. Yang dimana nantinya Google Chrome ini digunakan untuk user Farah yang bergerak di purchasing ya teman-teman. Kemudian di sini kita buka lagi untuk Mozilla Firefox. Untuk Mozilla Firefox, saya gunakan untuk user Wira yang bergerak di modul warehouse atau inventory nantinya. Dan yang terakhir itu ada Microsoft Edge yang digunakan untuk user Agus. User Udin teman-teman. Udin Accounting nanti ya. Nah, kalau skenario-nya anggap lo udah jelas. Wah, di sini ternyata ada ya. Sudah ada nih. Kita hapus-hapusin dulu deh. Kenapa nih saya? Oh, mereka. Oke. Karena skenario-nya udah jelas ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan yang namanya simulasi P2P atau Procure to Pay. Sebelum masuk ke tahap simulasi, pastikan dulu bahwa ya setiap pengguna yang tadi udah kita tambahin itu bisa login ya dengan email dan kata sandi yang sudah kita atur sebelumnya. Hal ini penting biar kita yakin kalau semua user seperti para purchasing, kemudian Wira Warehouse dan juga Udin Accounting ini ya udah siap dipakai sesuai dengan perannya. Sini ada farahpurchase@gmail.com, kemudian passwordnya kita masukkan. Begitupun dengan bagian ini ya. Ini adalah Wira warehouse@gmail.com. Masukkan lagi. Dan yang terakhir adalah Udin Accounting@gmail.com, kemudian masih nge-lag ya teman-teman. Kita tunggu saja dulu. Ini udah berhasil, Farah. Oke, sudah berhasil. Bagaimana dengan yang Udin? Pegel juga teman saya nih. Oke, kalau proses login ini udah selesai ya, kita balik lagi ke bagian akun dengan hak akses hak akses administrator penuh. Nah, sini kita masih di dalam menu yang sama. Ini kita refresh saja teman-teman. Karena tadi masing-masing pengguna itu berhasil login ya menggunakan email dan kata sandi yang sudah diatur sebelumnya, maka status dari masing-masing user itu adalah confirm. Gimana sih confirmed? Status ini menandakan bahwa ya akun tersebut udah aktif gitu ya, dan siap digunakan sesuai dengan hak akses yang diberikan. Nah, di sini kita langsung aja praktik ke bagian pengguna user Farah gitu ya, dengan indikasi F di sini teman-teman. Karena pengguna Farah ini berfokus pada modul purchase, maka kita masuk ke dalam dashboard utama modul purchase ya, dengan cara klik pada bagian simbol persegi di kiri atas ini, kemudian kita klik pada bagian purchase. Nah, di sini kita akan langsung membuat yang namanya RFQ, Request for Quotation, atau dokumen penawaran kepada vendor sesuai dengan skenario yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu PT Kucai Indonesia. Nah, kita klik bagian new ini agar sistem menampilkan formulir ini teman-teman, formulir pembuatan dokumen penawaran baru ya. Nah,
Untuk kolom vendor, kita isi PT Kucai Indonesia sesuai skenario ya. Nah, di sini ada yang namanya order deadlines, teman-teman. Kita atur menjadi sebentar ya, biar kelihatan. Kita atur menjadi 27 di jam, mungkin di jam 22 ya teman-teman, 22.00. Yang berarti ini adalah order itu harus disetujui atau diproses paling lambat ya pada tanggal dan juga jam yang udah ditentukan ini ya. Jadi order deadline ini adalah tenggat waktu terakhir sebuah order harus dipastikan statusnya, entah itu setuju ataupun enggak gitu. Kemudian kita ke bagian kolom yang bawah, yaitu expected arrival, yang artinya perkiraan waktu barang ataupun jasa itu sampai ke tempat tujuan. Misalnya tujuannya ya gudang kita gitu ya. Nah, di sini kita atur menjadi sama. Mungkin estimasinya itu ya berbeda sejam aja ya teman-teman, karena ini ya cuma buat simulasi aja, yaitu di jam 11.23.00. Agak nggak masuk akal sebenarnya, malam ya. Ya intinya yang berarti diperkirakan ya barang itu sampai ke gudang kita pada tanggal dan waktu yang sudah ditentukan ini teman-teman. Nah, kita bisa menambahkan, selanjutnya kita bisa menambahkan produk dengan cara klik pada bagian opsi add a product. Kemudian kita cari barang sesuai dengan skenario yang ada, yaitu baju Kucai. Ini sudah ada. Kemudian untuk yang kedua itu ada celana Kucai. Sorry teman-teman. Nah, pada kolom quantity dan juga unit price kita bisa ubah sesuai dengan skenario, yang dimana quantity untuk masing-masing produk itu adalah 5. Dan untuk unit price ini sudah sesuai, yang dimana untuk baju Kucai per satu barang itu 50.000 dan celana Kucai itu 80.000 teman-teman. Nah, jika semua kolom mandatory yang telah diisi, kolom mandatory itu adalah kolom yang nggak boleh kosong ya, intinya kayak gitu teman-teman. Intinya udah diisi sesuai dengan skenario. Kita klik pada bagian send by email di pojok kiri atas ini untuk mengirimkan dokumen penawaran atau dokumen RFQ ini kepada vendor gitu ya. Kita tunggu purchase order created. Nah, di sini kita bisa lihat aktivitas yang kita lakukan. Nyala guys. Oke. Nah, di sini sistem Odoo itu akan secara otomatis menampilkan sebuah pop-up compose email. Ini ada namanya. Nggak bisa diblok ya. Yang berarti ini adalah contoh email yang akan diberikan ke vendor nantinya. Secara default, subjek dan isi email ini itu sudah disiapkan oleh Odoo ya, menggunakan template default. Begitupun dengan dokumen RFQ, yang di sini adalah dalam bentuk PDF dalam format .pdf, extension .pdf. Banyak banget nih. Yang juga langsung ke attach lah gitu. Nah, kalau kita ngerasa ya nggak ada yang perlu diubah lagi ya gitu, kita klik pada bagian send atau opsi send ini. Ini mana maka email akan langsung terkirim ke vendor sesuai dengan data. Nah, kita tunggu aja. Dan kita juga bisa melihat nih teman-teman, riwayat atau history dari aktivitas yang kita lakukan ya pada bagian sebelah kanan ini. Atau biasanya kalau ini terlalu ngezoom gitu ya, itu ada di bagian bawah teman-teman. Kalian tinggal scroll aja. Nah, di situ
di sini di situ. Akan terlihat ya pesan email serta dokumen RFQ yang sudah kita kirimkan ke vendor ini. Selain itu juga status di sini yang tadinya RFQ itu berubah menjadi RFQ send, yang artinya sistem ini ya mencatat bahwa permintaan penawaran RFQ itu udah kekirim gitu. Nah, sekarang kita asumsikan lah bahwa vendor ini sudah menyetujui dokumen penawaran yang kita kirimkan ini. Karena ya di sini kita nggak bisa memberikan contoh ya dari sisi vendornya juga. Maka langkah selanjutnya adalah klik opsi confirm order. Dengan melakukan konfirmasi ini ya status dokumen ODO atau status dokumen RFQ ini akan berubah menjadi purchase order nantinya. Kita klik dulu, yang menandakan bahwa ya proses permintaan penawaran itu ya resmi gitu ya, sudah berlanjut ke tahap pemesanan pembelian. Nah, jika sudah, kita pindah gitu ya. Intinya setelah status dari dokumen itu sudah berubah menjadi purchase order, atau artinya ya proses dari sisi pengguna para purchase ini sudah selesai dilakukan. Sekarang giliran proses berlanjut gitu ke pengguna Wira Warehouse yang bertugas untuk melakukan receiving, penerimaan barang. Jadi bisa dibilang ya ini estafet pekerjaan ya, berpindah dari bagian pembelian ke bagian gudang gitu, supaya barang yang udah dipesan itu ya benar-benar sampai dan tercatat di dalam sistem. Nah, pada dashboard utama ini kita klik pada icon simbol persegi di kiri atas ini untuk masuk ke modul inventory. Dan di sini kita cari bagian modul inventory ini ya, kita klik untuk masuk ke dalam modul inventory dan melanjutkan proses penerimaan barang, teman-teman. Nah, setelah berhasil masuk pada dashboard utama inventory ini gitu ya, kita pilih menu receipt ini, teman-teman. Klik bagian sini atau bisa di bagian sini ya, menu item operation kemudian receipt, sama aja, lebih baik di sini ya, lebih cepat gitu. Nah, langkah ini dilakukan ya untuk memulai proses receiving, penerimaan barang yang udah dipesan sebelumnya melalui PO, purchase order gitu ya. Agak melek. Nah, setelah masuk setelah masuk ke dalam sub menu receipt, kita perlu mencari barang yang dikirimkan oleh vendor dengan melihat source dokumen. Nah, di sini source dokumen nomor dokumennya itu adalah P00018. Itu ya, kita hanya perlu melihat pada bagian ini ya, source dokumen, untuk memudahkan ya proses identifikasi. Karena ya pada contoh ini barang tersebut tercatat pada nomor dokumen PO dengan kode ini, teman-teman, P00018. Nah, di sini kita tinggal klik aja. Nah, kita klik. Kalau udah ketemu ya, kita klik pada bagian barang untuk melanjutkan proses. Ini bisa kita klik sekali. Sorry. Kita klik sekali atau misalnya double klik juga bisa, teman-teman. Nah, bagian warehouse ini akan melakukan konfirmasi ulang dulu. Apakah barang yang dikirim vendor itu memang sudah sampai dengan baik, dan apakah ada kemungkinan rusak, cacat gitu ya, ada kerusakan gitu, sehingga perlu dilakukan yang namanya return. Di sini kita bisa melakukan pengembalian dengan cara klik tombol ini ya, teman-teman. Nah, tapi dalam skenario kita asumsikan aja lah bahwa barang yang dikirim ini atau sudah kita terima ini, barang yang kita terima ini dalam kondisi sempurna, perfect, gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke proses validasi, kita perlu memastikan dulu nih bahwa jumlah demand dan quantity pada kolom produk itu sama. Nah, di sini kita terima.
Ini juga 5. Demand-nya 5 dan kuantitinya 5. Sama ya. Nah, hal ini penting biar barang yang diterima itu sesuai dengan jumlah yang dipesan, sehingga ya nggak ada selisih ataupun kekurangan nantinya. Nah, kalau semua barang udah sesuai, kita bisa langsung klik pada opsi validate ini ya untuk melakukan penerimaan barang. Kita klik validate. Oh, ngelag. Nah, intinya setelah divalidasi ini, status barang itu bakal secara otomatis berubah dari ready ini. Agak ini ya, karena loading teman-teman nggak terlalu kelihatan. Intinya dari ready itu statusnya menjadi done, yang artinya proses penerimaan barang dari vendor ya udah berhasil diselesaikan gitu ya. Ini agak lag ya. Oke, ini statusnya sudah done teman-teman. Nah, kemudian kita pindah lagi ke bagian Farah Purchasing. Karena barang yang udah sampai dan berhasil divalidasi sama pihak gudang, atau dalam konteks ini adalah Wira Warehouse, sekarang kita pindah lagi nih ke pengguna Farah ini untuk melakukan proses pembuatan tagihan atau create bill ya. Kita bisa refresh dulu nih aplikasi browser ya di akun Farah, biar sistem itu nampilin opsi create bill. Nah, setelah itu kita klik bagian tombol create bill ini ya untuk mulai membuat tagihan pembelian berdasarkan barang yang udah diterima tadi. Oke, udah. Di sini statusnya draft ya teman-teman. Kita pindah ke user ketiga, yaitu Udin Accounting. Setelah anggaplah di sini aku tiba-tiba di accounting ini ya. Nah, intinya setelah tagihan pembelian ini berhasil dibuat sama pengguna Farah di modul purchase, selanjutnya itu kita beralih ya ke si Udin ini ya, Udin Accounting ini ya, untuk melakukan proses pembayaran tagihan. Nah, dari dashboard utama ini kita klik opsi ini, icon persegi di kiri atas. Sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu memilih bagian modulnya ya, sesuai dengan tugasnya dari si Udin, itu di modul accounting. Nah, pada dashboard utama accounting, kita bisa klik pada opsi vendor bills ini teman-teman, untuk melihat ya daftar tagihan pemasok yang telah dibuat sebelumnya. Ternyata vendor bills juga bisa kita klik pada bagian menu items, kemudian klik sub menu bills gitu ya. Ada dua opsi, tapi lebih cepet ini ya klik ini aja. Terus sama aja sih. Nah, di halaman ini bakal muncul daftar tagihan bills yang masih berstatus draft. Nih, kalau teman-teman lihat status draft atau in payment dalam pembayaran. Nah, kita pilih tagihan yang sesuai dengan transaksi pembelian sebelumnya yang dibuat sama si Farah, pengguna Farah lah, yaitu di bagian PT Kucai Indonesia. Nah, kita klik untuk ngebuka. Ini loading ya teman-teman. Nah, pada formulir tagihan PT Kucai Indonesia terdapat yang namanya field mandatory yang perlu diisi. Seperti yang saya bilang, field mandatory ini tidak boleh kosong ya, yaitu pada bagian bill date ini teman-teman. Kita isi sesuai dengan tanggal tagihan yang berlaku, yaitu tanggal 27 tahun 2025 di bulan Agustus. Nah, jika diperhatikan juga, status tagihan masih berada dalam kondisi draft. Ini draft, ini juga draft. Ya, karena kita belum melakukan konfirmasi untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Nah, teman-teman juga bisa pastiin dulu nih, bahwasanya nggak ada data yang salah ya sebelum kita klik pada bagian opsi confirm untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau misalnya merasa nggak ada yang salah ya kita confirm aja teman-teman. Kita tunggu
ini loading di kanan bawah. Nah, setelah tagihan ini udah pada status atau sudah berada di status posted, langkah berikutnya adalah melakukan proses pembayaran. Caranya ya cukup klik pada opsi pay ini teman-teman, yang berfungsi untuk mencatat pembayaran ke vendor. Nah, sistem Odoo ini bakal secara otomatis memberikan sebuah form pembayaran. Nah, pada bagian jurnal kita bisa pilih sumber dana yang akan digunakan. Misalnya kita pilih bank. Untuk bagian amount, kemudian payment date, dan memo ini akan secara otomatis terisi ya, sesuai data pada tagihan. Kalau udah, kita klik opsi create payment untuk membuat pembayaran. Setelah kita membuat form pembayaran, status tagihan ini nih teman-teman kalau lihat itu akan secara otomatis berubah dari posted menjadi in payment. Nah, perubahan status ini menandakan bahwa sistem udah mencatat transaksi pembayaran ke vendor. Tapi prosesnya masih menunggu penyelesaian dari pihak bank atau metode pembayaran yang dipakai, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nyadar, di sini ada yang namanya Smart Button pada bagian atas form tagihan vendor dengan tulisan Payments untuk menyelesaikan proses pembayaran. Kita klik opsi tersebut. Nah, sistem ini bakal ngarahin kita ke dalam menu Payments. Pada menu tersebut kita bisa melihat informasi terkait dengan nomor pembayaran, vendor, amount, date, memo, kemudian journal, payment method, dan vendor bank account yang digunakan untuk mengkonfirmasi pembayaran agar tercatat resmi. Untuk menyelesaikan proses pembayaran, kita klik pada opsi validate ini nanti di sebelah pojok kiri atas. Kita klik. Nah, kalau opsi validate ini udah ditekan ya teman-teman, sistem Odoo ini akan melakukan proses pembayaran dan status dari in process tadi nih teman-teman itu akan berubah menjadi paid. Hal ini menandakan bahwa ya pembayaran kepada vendor itu telah berhasil dilakukan dan dicatat dari jurnal bank dengan metode pembayaran manual payment. Nah, kira-kira seperti itulah proses pengadaan barang atau jasa hingga pembayaran akhir kepada pemasok atau vendor, atau bisa disebut dengan ya P2P lah, proses simulasi P2P, procure to pay pada aplikasi Odoo ya udah selesai dilakukan gitu ya. Sampai sini kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Saya mohon maaf apabila saya masih terbata-bata karena saya juga masih belajar, saya masih explore, dan misalnya ada penjelasan saya yang kurang, ada penjelasan saya yang miss, mohon dimaafkan, dan mungkin bisa komen juga ya teman-teman biar saya kedepannya bisa improve. Sekian, terima kasih.